Kementerian Kesehatan meminta masyarakat tidak panik dengan adanya kasus hepatitis akut misterius yang menyerang anak usia 1 bulan hingga 16 tahun. Penelitian masih dilakukan untuk mengetahui persis karakteristik virus dan pola perburukannya untuk mencegah kasus meluas. Untuk lebih jelasnya kita berbincang dengan Profesor Zubairi Zurban, anggota Dewan Pertimbangan ID. Prof. Beri, selamat sore. Selamat sore Mbak, apa kabar? Apa kabar Prof? Baik. Saya sehat, Sehat. terima kasih sudah bergabung bersedia berbincang sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Prof, sudahkah sebenarnya ada diskusi internal ini berkaitan dengan kasus hepatitis misterius akut ini? Sekalipun memang sampai sekarang masih belum ada pertanyaan lanjutan terkait itu ya, masih baru dari Kemenkes. Oh iya, sudah beberapa kali ada diskusi di grup PBID mempunyai beberapa grup WA grup Ya. dari grup MPPK maupun grup pakar maupun grup yang lain itu Dewan Pertimbangan itu beberapa kali dibahas mengenai masalah ini. Prof, seperti biasa ketika hal ini masih belum jelas asalnya dari mana, kemudian karakteristiknya masih dicari, peneliti juga masih mengulik lebih dalam berkaitan penyakit ini, lalu muncul hipotesa-hipotesa yang saat ini beredar, yang juga ramai, ini berkaitan dengan COVID-19. Apakah betul itu, Prof? Menurut analisa saya sih tidak benar karena kalau dites kita ini kan herd immunity-nya dunia ini sudah banyak banget. Jadi yang pernah terinfeksi atau punya antibodi terhadap COVID-19 itu luar biasa tinggi. Jadi kalau ketemu ya biasa aja sih. Artinya bukan sebagai penyebab langsung. Termasuk ada informasi yang mengatakan bahwa hepatitis yang terjadi pada anak-anak ini adalah dampak dari long COVID yang diderita oleh anak? Tidak juga, jadi enggak. Jadi dari data yang ada itu ternyata anak-anak ini kondisi kekebalannya sebelum terinfeksi bagus. Ya. Jadi kan salah satu hipotesis yang amat sangat mungkin adalah adenovirus 41. Karena itu mereka meneliti, karena kalau adenovirus 41 itu dulu pernah menyebabkan juga bisa bikin kerusakan hati, tapi khusus pada anak-anak dengan imunitas yang rusak, yang rendah. Yang sekarang ini menyerang pada anak-anak dengan imunitas sebelumnya bagus. Prof, Anda sudah menyebutkan soal adenovirus 41. Seperti apa karakteristik virus ini, Prof, sebenarnya? Jadi virus ini dulu biasanya menyebabkan diare pada anak-anak, namun tidak menyebabkan kerusakan hati. Nah sekarang ini data di Amerika menunjukkan semuanya adalah positif terhadap adenovirus. Data Inggris mula-mula ada yang adenovirus, ada yang SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, ada yang lain. Namun kecenderungan sekarang para ahli di Inggris juga sepakat kelihatannya ke arah adenovirus 41. Kita masih memerlukan bukti yang lebih kuat, namun kecenderungannya ke arah adenovirus 41 sebagai penyebabnya. Dan dari beberapa data yang disampaikan baik di Inggris atau di Amerika Serikat atau di beberapa wilayah lain yang juga sudah ada korbannya, ada perburukan yang cukup cepat. Apa kira-kira penyebabnya? Iya, ini hepatitisnya termasuk yang berat sekali. Dan bahkan kan kira-kira sekitar 10% itu terpaksa harus dilakukan transplantasi hati. Cangkok hati, cangkok liver itu kan suatu masalah yang serius banget. Jadi memang penyakit yang akut, penyakit yang amat serius yang memerlukan pertolongan segera. Dan diagnosisnya juga karena itu harus cepat. Salah satu syaratnya adalah tidak ditemukan virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Prof, apakah dari beberapa mereka yang terjangkit atau terjangkit hepatitis akut ini juga didiagnosa ada penyakit bawaan penyerta? Seperti saya katakan tadi, penelitian di Amerika dan beberapa di Inggris itu menunjukkan bahwa kondisi kekebalannya baik, jadi tidak mempunyai penyakit penyerta. Ya, beda sekali dengan yang adenovirus yang dulu bisa menyebabkan liver,
rusak itu adalah yang mempunyai penyakit penyerta berupa kekebalan yang rusak, yang merendah banget. Jadi tidak ada penyakit penyerta. Tidak ada penyakit penyerta. Prof, bagaimana dengan informasi yang beredar bahwa ini berkaitan dengan dampak vaksin? Iya, untuk diketahui rata-rata usianya itu sebagian besar kan di bawah 5 tahun. Dan tidak ada satupun yang sakit ini yang pernah divaksinasi dengan vaksin apapun. Yeah. Nah itu teori itu muncul tadinya karena beberapa vaksin Johnson Johnson dan juga AstraZeneca itu dibuatnya melalui rekayasa genetik dengan memanfaatkan adenovirus. Namun adenovirus yang dipakai adalah adenovirus yang sudah tidak bisa bereplikasi, tidak bisa menginfeksi orang lain. Dan sekali lagi pada anak-anak yang terinfeksi ini usianya di bawah 5 tahun, berarti di dunia ini tidak ada yang memvaksinasi COVID-19 untuk usia di bawah 5 tahun. Iya, apa yang sebaiknya sekarang dilakukan oleh para orang tua, Prof? Apa yang harus dilakukan melihat gejalanya? Sebagian besar kelihatannya penularannya melalui oral fekal, artinya melalui makanan minuman, maka harus menjaga agar makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh bayi dan anak itu dipastikan kebersihannya, kalau air juga air matang, kemudian juga higiene bagaimana cuci tangan itu setiap kali sebelum makan harus diperhatikan, demikian pembuangan sampah kotoran maupun pampers harus lebih hati-hati. Prof, kondisi seperti apa yang mewajibkan kita sebagai orang tua harus segera membawa anak kita ke rumah sakit jika mengalami gejala-gejala itu? Kondisinya bagaimana yang kita harus bawa ke rumah sakit? Kalau ada anak kecil, bayi dengan diare, sekarang ini langsung saja cek ke dokter. Tapi kalau ada kuning harus segera ke rumah sakit yang rujukan, dari rumah sakit besar yang ada di sekitar pasien itu. Jadi kalau di Jakarta ya langsung ke rumah sakit Cipto, ke Departemen Kesehatan Anak. Prof, apakah ID kemudian sudah memberikan panduan untuk penanganan pertama ketika mendapatkan gejala-gejala seperti yang disebutkan tadi? Iya, ini karena ini masih baru, jadi secara bertahap. Jadi Ikatan Dokter Anak Indonesia dengan tim yang lain sedang menyiapkan, dan setiap kali dengan perkembangan baru akan selalu dokumennya akan selalu diupdate. Yeah. Sudah membuat dan sudah menganjurkan beberapa hal. Karena itu kita penting untuk menyimak baik-baik apa yang disampaikan oleh IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, bekerjasama dengan ID untuk kita agar terhindar dari penyakit yang baru ini. Terima kasih. Iya, Prof, terakhir saya mau konfirmasi, dan sejauh ini memang dari penelitian dari seluruh pasien yang terinfeksi itu range-nya memang usia 1 bulan sampai 16 tahun. Memang ini menjangkiti mostly anak-anak berarti ya? Iya, mostly anak-anak, mostly di bawah 5 tahun, ada juga di bawah 10 tahun, amat jarang di bawah 16 tahun, tidak ada yang di atas 16 tahun. Oke, baik. Jadi ini berkaitan dengan higienitas, sanitasi, makanan dan minuman yang bersih, itu berkaitan langsung? Benar. Baik, Prof. Berry. Dan untuk itu kita menjadi agak khawatir untuk Indonesia, karena itu harus sering diedukasi. Terima kasih, Mbak. Iya, betul. Baik, terima kasih Prof. Zubairi Zurban. Terima kasih sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom, memberikan gambaran berkaitan dengan kasus hepatitis akut misterius yang tentu masih akan bergulir terus dan akan berkembang terus informasinya. Prof. Berry, terima kasih banyak.